punya ruang kelas yang sangat bobrok dan bahaya. Nggak ada air atau listrik. Hanya ada satu toilet yang dipakai lebih dari 3.000 anak dan staf tiap harinya. Dan lebih parah lagi, walaupun misi sekolah itu ingin memberdayakan perempuan dan memberi mereka perlindungan dari kekerasan di keluarga, serta kondisi sulit lainnya, banyak anak nggak bisa daftar karena kondisinya sudah terlalu padat dan terus memburuk. Jadi di video ini kami bakalan ngebangun ulang sekolah ini dari ini jadi ini jadi ini, dan ini jadi ini buat ngasih anak-anak ini kesempatan hidup yang lebih baik. Kami mengirim Dan dan Darren beberapa bulan lalu buat lihat kami bisa bantu apa. Saat mereka tiba, mereka bertemu Francis, pria luar biasa yang mendedikasikan hidupnya buat melawan ketidaksetaraan dan penderitaan di Kamerun. Dia adalah founder CDVTA, organisasi yang membantu membuat sumur, fasilitas dan instalasi tenaga surya, serta membantu pengembangan pendidikan di Kamerun. Saat pertama kami ke sekolah itu, kami melihat anak-anak di sana berada dalam kondisi sangat kekurangan sanitasi. Beberapa juga kena abuse. Mereka nggak punya hak bicara. Mereka nggak bisa membela diri. Kondisi yang nggak bermartabat. Kondisi itu bikin anak-anak nggak percaya bahwa mereka punya masa depan yang cerah. Anak-anak di sekolah itu duduk di ruang kelas yang benar-benar terbuat dari kayu bekas. Aku udah ngerekam salah satu ruang kelas ini selama 5 menit dan wajahku udah penuh dengan keringat. Aku nggak kebayang gimana duduk di sini 1 jam buat mendengarkan dan belajar. Pertama, lingkungannya kotor, debu di mana-mana, langit-langit, nggak ada penutupnya. Kondisi ruang kelas itu memprihatinkan karena banyak sebab. Tapi intinya, karena sekolah ini ada di wilayah perbatasan Inggris dan Prancis di Kamerun. Titik persimpangan gak biasa antara dua populasi dalam konflik yang masih berlangsung. Sekolah ini mampu menyatukan dua komunitas. Banyak yang udah pindah dari wilayah Inggris dan tinggal di area ini. Sekolah ini menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk datang dan dapat pendidikan. Tapi, karena infrastrukturnya yang buruk, bocor terjadi saat musim hujan, tidak ada daya listrik, dan sekolah itu jauh melebihi kapasitas maksimal. Saat melihat ini, kami tahu harus melakukan sesuatu, jadi hampir langsung. Tim bekerja dengan cepat untuk sepenuhnya mengubah sekolah itu dan memberi kejutan pada para murid sebelum kembali masuk setelah liburan. Sebelum anak-anak pulang dari liburan, Darren serta Dan mengunjungi ruang kelas baru mereka. Darren dan aku melihat struktur baru yang punya ventilasi, lampu, dan juga listrik. Jadilah terang. Aku udah gak sabar buat ngeliat ekspresi anak-anak itu, ekspresi para guru saat mereka melihat kelas baru dan juga toilet barunya. Sekolah itu bakal mengubah kehidupan ribuan kehidupan di masa depan. Hari selanjutnya, waktunya buat ngasih anak-anak itu kejutan. Ada banyak banget orang di luar sekolah dan ini bakalan seru. Sekolah itu jadi yang tersibuk karena banyak anak-anak penuh semangat buat melihat ruang kelas baru mereka. Aku baru aja turun dari mobil. Ada banyak orang di sini nyambut aku. Aku merasakan sedikit kehebohan. Kepala sekolahnya lalu mengajak Darren ke kelas baru tempat gunting pita peresmian sekaligus mengumumkan sekolah barunya dibuka. Saat lingkungannya indah, akademis jadi lebih positif, hanya kebahagiaan yang memotivasi secara psikologis buat belajar dan rajin. Saat berinteraksi dengan anak-anak di sini, aku sadar betul kalau mereka haus belajar dan memberi mereka kesempatan untuk menyadari bahwa itu mungkin warisan terbaik yang kami tinggalkan di masyarakat ini. Aku nggak bisa bayangin dampak yang bagus pada kehidupan anak-anak di sekolah ini. Makasih. Aku sangat berterima kasih. Sebelum aku nunjukin kejutan gak terduga dari warga buat Darren, aku pingin ngasih tahu soal sponsor luar biasa video ini, Lectric E-Bikes. Mereka kembali dan mensupport misi kami dengan sepedanya yang ramah lingkungan dan asik buat dipakai. Lagi-lagi, mereka nunjukin dedikasinya pada dampak global dengan membantu kami membangun ulang panti asuhan, donasi ribuan untuk anak-anak di Afrika Selatan, dan mendistribusikan jutaan pakaian ke seluruh dunia. Mereka juga ngebantu soal listrik di pulau di Kolombia, suaka anak-anak di Zambia, dan giveaway ratusan sepeda listrik di seluruh dunia. Sekarang, untuk ke-8 kali tahun ini, mereka datang membantu membangun sekolah di Kamerun. Jadi aku ngucapin makasih banyak pada Lectric E-Bikes buat supportnya yang berkelanjutan. Yuk balik ke video. Sekarang saatnya kejutan buat Darren. Silakan Mas, kenakan pakaian adat. Ketua desa membawa dia ke pondok seremonial dan memakaikannya baju adat lokal. Terima kasih, itu dia. Dia lalu ambil bagian dalam tradisi pengobatan masyarakat Kamerun sebagai tetua desa.
Apa? Leluhur. Pegang tongkatnya, ya pegang, ya. Sebelah sini. Aku baru aja diangkat jadi ketua desa. Karena Darren udah jadi ketua, saatnya berpamitan pada Kamerun dan anak-anak ini. Kami nggak sabar buat kembali berkunjung. Dengan nonton video ini, kalian ngebantu kami dapat pemasukan iklan, jadi kami bisa teruskan proyek filantropi ke seluruh dunia. Dan kalian udah tahu algoritma YouTube yang bakal merekomendasikan ke lebih banyak orang. Untuk itu, kami berterima kasih.